Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jasren, ketemu lagi di podcast Ondel-Ondel, obrolan anak JR DKI berakrab. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Jasren, kali ini kita ada tamu istimewa nih Jasren. Beda sama kayak biasanya. Jadi saya sendiri nih, aduh, agak grogi. Jadi sini ada tamu dari PW Gaskin, yaitu namanya Bang Mas Kakak. Ada. Oke, biasanya sih ya nama lah. Ada Reza Omo dari PW Gaskin. Halo Bang Reza. Bang Omo ya panggilannya. PW Gaskin Omo ya. Jadi Bang Omo di sini mau sedikit bercerita lah, gitu. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya Bang Omo ya. Jadi sejak kapan sih sebenarnya nih PW Gaskin mulai? Kalau dibilang start sih sebenarnya 2007 ya. 2007 itu kita sekitar bulan April. Kita mau ulang tahunnya 11 April 2007 kan. Itu inisiasinya gitu lah. Emang teman apa nih? Teman main atau? Sebetulnya mungkin kalau dibilang teman kita tuh beda dari band-band yang lain sebenarnya. Mungkin kalau pernah dengar band yang lain tuh dari teman kuliah, sama gitu kan. Kita tuh justru kebentuk dari jadi kita udah ada band-band masing-masing yang suka main gitu di satu acara. Zaman 2007 itu kan ada gigs lah di Jakarta tuh, yang istilahnya underground tuh, di daerah Kemang segala macam. Terus akhirnya kita ketemunya malah dari situ, ngobrol-ngobrol jadi disatuin dari beberapa band itu. Jadi sebenarnya bukan teman main awal. Jadi ketemunya ya itu kalau ada kayak apa festival iya, ada festival gitu. Dan ya teman saya yang satu main, terus saya juga main, terus akhirnya ngobrol, kita nyambung, kita mau coba bikin sesuatu yang baru karena kan kalau di underground itu dulu banyak kan metal gitu kan, kita pengen bikin sesuatu yang beda, siapa tahu bisa jadi yang fresh gitu. Ketemunya gitu. Tapi sebelum gabung di PW Gaskin emang berarti udah ada ikut band, terus emang udah aktif di musik gitu ya? Kalau saya sih emang kebetulan dari kecil ya, dari kalau nggak salah tuh ibu saya bilang dari TKB itu udah nyoba main keyboard gitu, terus sempat les juga gitu. Memang keluarga itu orang tua? Kebetulan keluarga ya suka musik, cuman yang lebih fokus saya sama ibu saya. Malah ibu ya? Yang nyanyi gitu. Oh, ibu nyanyi? Sama ada main musik juga? Atau? Enggak, justru dia vokal doang, jadi saya nyanyi doang. Jadi memang udah aktif dari kecil ya, nggak asing lagi sama musik. Kebetulan gitu, sama saya SD, SMP sih udah mulai bikin band sama teman-teman. Terus ya? SMA udah mulai serius tuh, udah mulai nyoba latihan bikin lagi gitu. Jadi dari itu, dari sering festival itu ketemu teman-teman personel PW Gaskin yang lain, cocok. Yuk bikin yuk kayak gini, bikin yang beda alirannya yang kayak gini aja yuk, ya tahu baru terbentuk. Iya, kebetulan kan pada zaman itu kan internet udah lumayan ya, 2007 tuh udah bisa ya, email itu udah biasa lah ya. Jadi masih zaman apa ya 2007? Friendster. Itu Friendster ya. Friendster. Zaman dulu ada juga. Kelihatan banget gue tuanya. Ada Friendster, terus ada lagi kalau yang buat khusus musisi-musisi itu namanya MySpace. Oh ya, MySpace ya. Kalau pernah dengar pasti pernah dengar sih. Terus apa namanya? Kita dulu ada yang satu namanya Doci nih. Dia udah punya, memang dia yang inisiasi kan. Dia udah punya lagu dan kirim ke kita semua. Gue punya lagu ini gitu kan, disuruh pelajarin gini. Akhirnya kita latihan, setelah latihan kita plot, akhirnya baru kita terusin bikin lagu yang lain. Jadi emang salah satu personal PW Gaskin namanya Doci, itu memang dia udah ada stok lah ya. Jadi memang dia kan sebenarnya sampai saat ini main songwriter itu dia. Jadi memang dia ibaratnya leader ya. Leader dari bandnya itu dia sebenarnya. Dia udah punya lagu awalnya gitu, udah punya lagu dan udah punya konsep sebenarnya. Terus kita nawarin ke kita semua, mau nggak konsep kayak gini? Lo cocok nggak? Gue punya ini nih alirannya kayak gini, lo cocok nggak? Cocok kayak gabung gitu ya? Awalnya gitu dia punya lagu, tapi makin kesini kita makin seringnya jamming sih. Saya kalau bikin lagu tuh kita di studio jamming bareng-bareng, kalau udah jadi baru kita rekam. Jadi kesibukannya sekarang apa nih, Bang Omo?
di masa pandemi ini ya. Ya sibuk-sibuk apa sebenarnya sih memang kalau dibilang apa mungkin semua musisi ngerasain apa ya drop gitu ya. Cuman namanya mungkin apa ya bisa dibilang bukannya gimana, cuman kan jiwa kita kan seniman. Jadi kita apa namanya menolak untuk berhenti jadi. Jadi kita tetap apa namanya tetap kita ketemu, tetap ada kegiatan rutin, kita setiap seminggu itu 2 kali kita harus mau kita ngumpulin lagu gitu. Dan kebetulan kita ada label kan, ada label musiknya gitu. Mereka juga tetap keep kita gitu, keep in time gitu. Kita harus bikin berapa lagu dalam 1 tahun gitu. Kita kumpul, kita kan tetap ngeluarin single, tetap ngeluarin lagu-lagu. Memang ini ya, jangan sampai apa diem kaku gitu. Ya, gitu. Jadi memang harus ada terus berkarya terus. Dan kan band itu kan bukan cuma musik ya. Kita ada maksudnya bisa hal lain, misalnya kita juga ada merchandise, jual apa ya, kaos gitu. Oh ya, jadi saya lihat sih di Instagramnya itu ada malah bikin ini ya, bikin aplikasi ya. Ya banyak ya ada aplikasi. Jadi kayak kita lagi ikutan pitch play itu ya sebenarnya sama kayak YouTube, cuman dia ya beda platform aja sih. Kita di sana bisa lebih explore dan jelas gitu, arahnya jelas diarahin sama mereka mau harus bikin konten gini. Kalau di YouTube kan setelah kita, jadi kalau misalnya kita lagi males ya nggak ada gitu, nggak ada konten. Kalau sama mereka tuh lebih kita di push gitu. Dalam seminggu harus ada 2 konten kita bikin, jadi rajin gitu. Dan masih banyak yang lain sih. Itu pitch play itu memang jadinya kayak label ya, itu berarti. Kalau label kita sebenarnya Universal Music Indonesia. Kalau pitch play itu sebenarnya lebih ke ini aja sih, dia aplikasi lokal, biasanya di Bandung. Dia sebenarnya kayak YouTube juga sih, cuman dia bisa orang tuh misalnya mau nonton itu si artisnya itu bisa ini, misalnya kayak PW Gaskin itu konser di Bandung, bayar 20.000 misalnya per orang, bisa kayak gitu, bisa dibikin bisa mereka yang bikin gitu ya. Jadi kita tuh istilahnya untuk musisi tuh hasilnya tuh udah jelas nih, konser di Bandung ada yang nonton sekian, tiketnya 20.000, bisa jual tiket gitu. Kalau di YouTube itu kan biasanya monetize ya. Jadi kita bikin yang banyak dulu, nanti berapa bulan setelahnya ada report gitu ya. Jadi kalau kita males nggak ada tuh kan. Kalau di dia tuh kita bisa bikin berapa konser dengan tiket sekian gitu. Ya kan namanya musisi kan butuh butuh masukan juga untuk band hidup ya. Jadi dia tuh memfasilitasi itu. Nah, terus ini kan 2000 tadi berdiri 2007, terus yang seingat saya nih sekitar 2008 nih mulai kan. Wah, bukan nih 2008 sampai kira-kira 2013 ya. 2013 gongnya ya. Yang Indonesia, wah, keren seru banget ya Jasper. Menghadapi yang sekarang ini ada pendatang baru lagi terus muncul, itu gimana aja? Iya, emang iya sih. Saya dulunya kan 2007 kan saya tuh termasuk pendatang baru ya. Ya saya lah gitu. Sempat berpikir gitu juga sama senior saya gitu kan. Ada dulu kalau band yang segenre itu kan namanya Rocket Rockers gitu kan. Pas kita lihat dia, tapi dia tetap jalan terus kan. Maksudnya tetap sampai saat ini malah dia masih terus aktif gitu. Terus akhirnya kita ngerasain juga nih ada beberapa band baru yang setipe gitu-gitu. Tapi justru kita melihat mereka tuh apalagi yang mungkin lebih keren dari kita, lebih bagus gitu ya. Justru kita rangkul sih, kita ajak temuan, kita bikin sesuatu bareng yuk, kita kolaborasi. Bukannya malah jadi saingan sih. Maksudnya malah jadi kita ngajak maju bareng-bareng gitu. Justru mereka malah seneng banget tuh. Mereka kan mungkin pikir kalau yang apalagi yang junior ya. Wah, dibully. Wah, itu yang baru nih gitu kan. Apalagi yang setipe gitu kan. Genrenya setipe. Tapi ternyata kalau kita ajakin gitu, mereka malah seneng, malah jadi enak gitu. Kita bikin lagu bareng-bareng. Udah ada beberapa sih yang pendatang baru yang kita kolaborasi, itu udah beberapa juga. Malah jadi nuansa baru lagi gitu. Kitanya ikut ke pangsanya mereka. Dan mereka pun jadi jadi ada sesuatu yang baru lagi ya, kolaborasi sama selama. Jadi ada kayak inovasi, jadi kayak ada inovasi di musik. Biasanya terus gitu, ini agak gitu. Ya mungkin memang harusnya gitu sih, harusnya di musik kan nggak ada yang namanya senioritas ya. Harusnya kan
nggak ada yang mutlak lah itu. Karya-karya harusnya bisa di sinergiin gitu lah sama yang lain-lain. Iya sih, bisa kolaborasi. Gitu. Ada nggak Bang Omo mengalami nggak masa-masa terberat di PW Gaskin? Masa terberat itu kalau justru pas lagi gonggongnya itu sih. Jadi pas 2009 ke 2010 itu kita kebetulan ada yang namanya anti PW Gaskin. Sempat dulu ada PWG namanya. Jadi pokoknya itu dulu viral tuh ada yang memviralkan gitu dari Facebook. Haters lah. Jadi ya ada haters gitu dari Facebook. Ya nggak tahu kenapa mereka ngangkat berita-berita yang aneh-aneh lah gitu. Itu sampai di masa kayak gini kita manggung nih, sempat parahnya banget itu pas kita lagi main di Bali. Main di Bali ada namanya. Itu 2008 berarti. Mulai ini sih 2009, mulai kencangnya itu ya. Pokoknya ada kejadian yang kayak apa yang paling parahnya itu kita main di Bali sama acara Sondenalin waktu itu ya. Di GWK dulu ya Sondenalin. Apa namanya? Dari kita datang pun udah ada gonggong lah. Ada itu tuh ada divulgasi gitu. Nanti katanya bakal datang pas kalian Intelnya main. nih ngomong nih. Pas kalian main kayaknya nanti ini deh bakal rusuh gitu. Kita kan cuek kan namanya kita mau manggung udah dipanggil ke sana kita profesional gitu kan. Udah nggak usah dipikirin gitu. Karena benar baru naik, baru 2 lagu udah bikin batu-batu gitu kan. Sampai ngelemparin ke kita sampai ember, naik ke panggung semua. Kita emang dari sebelumnya di Jakarta udah sempet lah beberapa gitu nggak banyak gitu. Cuman pas di Bali tuh sampai sini juga ya gitu kan. Akhirnya sampai lagu keberapa ya? Kalau nggak salah lagu kelima. Ada salah satu drummer dari band Bali juga. Pokoknya teman-teman kita itu dia naik ke atas, dia mainin masanya gitu karena kan dia orang Bali juga ya. Nggak usah lah gini segala macam. Baru tuh masanya tenang. Terus kita tetap terusin sampai habis. Kita nggak turun. Kita terusin sampai habis. Padahal mungkin ya kalau udah kayak gitu tuh penonton kayak gitu kan mental banget ya. Berat ya. Maksudnya saya sempat kepikiran kalau setiap dapat manggung tuh kayak khawatir gitu jadi. Bahkan kita sempat nyampe ke suatu kota pun nggak jadi main. Karena sampai sempat waktu itu kita ke Surabaya pokoknya sampai sana separah itu pokoknya auranya udah nggak enak gitu lah segala macam. Akhirnya kita disuruh stay di hotel. Tapi alat kita udah sampai ke panggung tuh itu mau sound check gitu. Sampai ke panggung akhirnya kita di hotel tuh udah banyak yang tahu lah gitu. Kalau kita di situ kita sampai pindah hotel malamnya, paginya kita di escort semacam di escort gitu sama keamanan di sana. Kita pulang pagi mas nggak jadi main. Sampai separah gitu. Gitu. Tapi nggak pernah ya berantem antara anti PWG dan para fansnya, sebutannya apa? Dogs ya? Iya, Dogs sama PWG. Ya dulu lumayan, kalau mereka tuh lumayan. Maksudnya kalau ketemu tuh lumayan gesekan banget. Gitu. Tapi sempet yang sampai ribut gitu. Sempat waktu itu kita main di PRJ. PRJ kan setahun sekali kan, Jakarta Fair. Pernah juga sampai yang parah banget, kita berhenti main juga kalau nggak salah, berhenti main di tengah-tengah. Karena di luar tuh udah parah banget kondisinya. Fansnya fans keras juga. Tapi itu dulu ya, dulu sempet kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah jarang sih. Terakhir sebelum pandemi lah 2019 tuh kita main udah aman-aman aja sih. Kalaupun ada yang nggak suka paling 1-2 orang kelihatan dari jauh misalnya dia ngasih banner atau apa gitu. Tapi udah nggak mengaruh sih. Dibilang seru iya, tapi dibilang tekanan batin dia juga mental juga soalnya kena mental gitu. Kok nge-band, menghibur orang tapi kok begini kayak gitu sih, sempet mikir kayak gitu. Tapi akhirnya ya itu lewat juga sih, maksudnya masa-masanya kayak gitu lewat juga ya sampai sekarang ini. Aduh, parah juga ya ternyata ya. Terus ini ngomong itu kan saya taunya fansnya PWG itu namanya Dogs. Agak-agak ini sih, agak-agak kenapa sih kok Dogs gitu? Stigma ini gitu ya. Kalau zaman sekolah dulu kan orang yang dikucilin gitu kali ya, yang dibully lah kalau di sekolah gitu. Ya memang kita dulu di awal-awal tuh semangatnya itu juga sih, semangatnya buat kayak kita pernah bikin lagu judulnya Dogs Never Say Die. Itu emang semangatnya buat ngebangkitin orang-orang yang kalau di sekolah itu dibully, yang mungkin dia punya suara tapi nggak bisa bersuara gitu ya.
terus mungkin ya di sekolah nggak pernah bisa enak karena mungkin apa namanya ya dipukulin atau gimana kan banyak lah kejadian gitu. Kita menyuarakan sama mereka tuh untuk stand up gitu kan supaya ya kamu drop tapi bukan berarti kamu nggak bisa berkarir. Maksudnya kita aja nih yang mungkin salah satu dari kita ada yang pernah kayak gitu, kita bisa kayak gini, kita bisa berkarya. Oh jadi ini ada ini juga nih, ada pengalaman pribadi. Juga, oh gitu. Tapi kita bisa tunjukin kalau kita bisa bikin sesuatu loh. Kita bisa bikin band ya, band kita namanya Kiwi dan kita bisa ada di sini gitu sekarang. Kayak gitu. Dan si panggilan Dorf tadi tuh memang dari fansnya dari si Kiwi ini juga yang bikin. Kenapa enggak namanya Dorf aja bang? Pati Dorf, sebenarnya namanya Pati Dorf. Jadi ada dua, namanya Pati Dorf sama kalau yang ceweknya itu Tatiana namanya. Jadi dulu ada dua namanya, kalau yang cowok Pati Dorf, yang cewek Tatiana. Tapi semakin kesini kita sendiri mutusin kan, kalau kayaknya kalau ada partinya tuh kayak gimana gitu kan, kesan gimana gitu. Seneng banget iya. Gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan nambah tahun tuh hilang nama partinya, jadi cuma Dorf doang. Gitu. Terus Tatiananya akhirnya gabung sama si Dorfnya aja udah satu. Kan kita sampai ada komunitas ya lumayan sih, sampai bikin merchandise sendiri mereka gitu. Mereka jualan, kita lepasin gitu, mereka jualan kaos official, ada ketuanya gitu. Jadi lumayan kayak jadi ini ya, jadi kayak apa? Organisasi Iya. malahan ya. Ya mungkin kalau misalkan pernah denger apa ya, kayak kalau Iwan Fals kan, tapi kita masih gede dia sih, jauh lah. Ada OI kan, OI. Kalau Slackers, tapi ya jauh lah kita dari mereka. Cuma kita ya goalsnya sih kesana, pengen punya komunitas yang bisa kuat kayak gitu. Kalau di bola kan ada The Jack misalnya gitu ya. Gitu. The Reds. Banyak ya. Oh gitu. Seru juga ya berarti asal mulanya Dorf ini ya. Iya seru sih ya, perjalanannya seru. Alirannya itu sih ya, fansnya fans keras karena juga alirannya mungkin aliran yang kenceng itu, jadi benar-benar orang yang suka PWG itu ya jadi apa ya, emang itu aliran gue. Tapi emang kebetulan kalau misalkan mau ditelusurin lagi ya, band-band yang punya aliran kayak kan band komunitas ya, Popam gitu. Kalau misalnya ada lagi namanya Tip X ya, Ska gitu kan. Ada lagi namanya metal kayak misalnya Seringai gitu. Itu memang justru metal keras dan bukan keras sih, maksudnya dia kayak apa namanya ya, ngefans itu benar-benar kayak jadi kayak wah memuja banget. Beda sama kayak fans band-band yang kayak Noah, kayak Nasib. Ya. Mereka tuh kan lebih lebih random ya orang-orangnya ya, lebih umum gitu. Kalau band-band kayak kayaknya malah lebih keras nih fansnya, justru agak rentan gesekan juga. Kalau misalkan yang satu ngatain yang satu, jadinya malah gesekan tuh. Padahal kan si band-bandnya aja pada teman gitu kan, kayak gitu. Gawat kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini caranya survive nih di tengah pandemik ya itu ya, bikin ada aplikasi itu, ikut di aplikasinya. Terus sama kita kan tetap ada namanya royalty ya. Kan kita kan zaman sekarang tuh ada namanya Spotify. Banyak lah platform, ada Spotify yang lain juga banyak lah. Terus YouTube juga kita ada juga. Terus yang paling besar sih yang yang paling jadi fondasi kita sebenarnya merchandise. Kita jual kaos, ada hoodie segala macam, topi gitu. Itu begitu pandemi, kebetulan memang sebelum pandemi kita udah kuatin. Terus ya syukurnya sih pas di masa pandemi itu jalan banget. Jadinya bisa buat. Jadi enak kan, banyak itu yang kaget ya begitu pandemi. Belum mulai apa-apa nih, kita nggak ada start apa-apa, bahkan YouTube kita juga nggak bikin. Begitu pandemi, waduh. Iya, kayaknya semua aspek kehidupan kayaknya bukan musisi doang ya. Maksudnya ya mungkin ada kerjaan apa segala macam kayak kena dampak semua pasti. Jadi ya nggak terlalu berasa juga ya buat PWG. Berasa sih, kita berasanya karena ini sih dulu kan ada manggung dan merchandise gitu kan. Sekarang ada merchandise yang nutupin, sebenarnya lebih enak lagi kalau manggungnya lebih bisa jalan lagi. Karena dulu kan berdampingan nih manggung, merchandise, dan ada lagi kita ya suka ada kayak brand ambassador ini gitu. Sampai sekarang masih jalan sih, cuman panggung itu kan jantungnya musisi ya. Jadi kalau kita jadi musisi cuman ketemuan doang terus bikin lagu,
terus bikin desain kaos kayak apa ya, bosan juga sih sebenarnya. Walaupun kita harus sesuai dengan takutnya 2021 2022 udah normal, kitanya nggak siap kan, nggak ada karya, nggak jalan, nggak pernah ketemuan gitu. Jadi kita masih ngejaga itu sih. Bisa mungkin. Terus ini nih, gimana rasanya Bang Omo jadi suami pegawai Jasara Harja? Jadi Jasara istri dari Bang Omo adalah salah satu pegawai Jasara Harja di cabang DKI Jakarta. Ya terus terang ada apa ya? Dulu kan sebenarnya saya kenal dia kan sebelum dia, maksudnya masih dari sebelum kerja ya. Udah 14 tahun kan saya kenal saya itu dari 2007, mirip sama band saya muncul sebenarnya. Jadi 2007 juga. Sebelum ada PWG hampir barengan lah. Udah kenal. Hampir barengan udah kenal. Sampai sekarang nikah gitu. Terus dia akhirnya bilang mau kerja, mau ikutan, waktu itu kan apa sih ada semacam tesnya lah segala macam. Ya saya sih memang basically saya selalu support sih ya, mau apapun yang dia mau gitu ya. Terus pas dia bilang wah terima dari Jasara Harja, sebenarnya ada sisi pride-nya juga gitu. Maksudnya kan nggak semua orang lah, zaman sekarang kan kerjaan kan apalagi sekarang ya. Terus dia bisa masuk di situ tuh ya ada sisi pride-nya juga sih. Terus kan kalau misalnya orang menanya istri kerja di mana di Jasara Harja, oh BUMN. Ya ada rasa pride-nya juga sih pasti. Nggak ada yang salah ya, istri lo kerjanya di Dinas Perhubungan. Apa? Enggak sih, enggak. Oh, mungkin kalau dia. Tapi banyak juga yang ini yang masih ingat, mungkin kalau misalnya masih ingat iklannya tapi yang dulu. Jajan ya Harja. Itu. Oh yang Jajan Harja itu gue tahu gitu-gitu. Jasa Marga. Iya. Maksudnya yang Jasara Harja kan tuh pakai Jajan Harja. Iya kan? Banyak orang yang ingat itu, tapi ada juga beberapa yang ketukar. Bukan. Akhirnya jadi edukasi kan. Karena teman banyak yang ketukar, akhirnya saya jadi ikut edukasi. Oh bukan, kalau itu mah yang ngikutin ini. Kalau Jasara Harja tuh yang ikut ini. Memang dia harus apa sih? Saya kasih tahu karena tahu dari Sheryl kan. Ini apa di saya gini. Jadi saya ikutan edukasi juga nih sekarang. Sedikit banyak. Jadi seorang pegawai Gaskin nih bangga menjadi salah satu keluarga Jasara Harja ya, Jasman. Dan beberapa kali juga sempat bikin lagu tentang Jasara Harja, juga senang banget sih. Jadi explore juga kan sebagai musisi, bikin lagu yang bukan di ranah saya gitu. Dan lumayan senang juga sih. Jadi di Jasman, kalau di Jasara Harja memang manajemen itu biasanya tiap tahun itu ada ajang lomba untuk apa ya, buat pegawai-pegawai JR lah. Ayo coba kreasi bikin lagu dengan tema ini gitu. Nah memang dan salah satu pegawai cabang TKI Jakarta memang sempat ikut lomba dengan aliran PW Gaskin. Iya sempat. Nanti pas ditanya sama istri juga mau coba aja sambil explore juga kan. Kebetulan juga sering di rumah dan lagi ya pokoknya karena pandemi kan jadi jarang keluar gitu, apa namanya, ya udah sambil ya nge-refreshin pikiran juga, bikin lagu gitu kan, kayak gitu lah. Ini berarti di rumah Bang Omo emang ini ada bikin studio juga, mungkin kecil-kecilan atau? Ada ya, maksudnya ada ruangan yang memang khusus apa ya buat saya. Kalau misalnya mau bikin lagu kan nggak mungkin tuh saya di ruang tamu gitu. Kita emang nyiapin ada satu ruangan buat kayak gitu. Soalnya sempat ngeliat ini bikinnya di mana nih lagunya, rumah gitu. Ini bukan studio yang gimana banget, nggak cuma home studio lah. Mungkin sekarang bahasanya home studio gitu. Yang cuma simple aja, komputer gitu. Standar. Bang Omo ada nggak sih mungkin pesan-pesannya buat teman-teman milenial, teman-teman Jasfriend, anak muda nih gitu, gimana bisa sampai PW Gaskin bertahan sampai sekarang? Karena banyak juga kan band-band itu personilnya yang keluar masuk merombak, dan PW Gaskin itu salah satu band yang udah lumayan lama tetap kompak dengan personilnya gitu. Ya kalau misalkan dibilang mau bertahan sih yang tadi saya sempat bilang juga sih, mau itu ada pandemi kayak mau ada apapun itu, kalau memang jiwa kita apapun ya, mau seniman kayak mau kita suka hal lain lah selain seniman kan banyak lah di
dunia ini banyak lah hal yang apa orang banyak hobi atau suka gitu. Tetap jalanin aja sih, kayak misalkan musisi tetap berkarya, jangan berhenti gitu. Maksudnya kita nggak tahu gitu, tiba-tiba ya kayak misalkan pandemi tiba-tiba apa sebulan lagi atau berakhir gitu kan, terus kita nggak siap gitu. Maksudnya tetap aja kita bikin apa yang biasa kita bikin gitu. Tetap apa istilahnya tuh doing what you doing gitu. Maksudnya jangan pernah berhenti lah gitu. Ya kayak misalkan apa namanya pegawai JR juga kan tetap kerja terus tiap hari, nggak pernah berhenti gitu ya. Kita juga harus gitu. harus kita lakukan seperti itu sih. Pegawai jasa harja 24 jam Ya, siap kan melayani gitu ya. Sama halnya juga ya, mungkin kalau saya seniman tetap ya berkarya aja terus. Maksudnya kalau masalah nggak bisa manggung itu kan cuman apa namanya masalah waktu aja. Jadi kita tetap aja terus jangan pernah berhenti lah, jangan pernah nyerah gitu. Pasti ada jalan. Bisa. Tapi nggak pernah merasakan kayak bosan gitu. Mungkin itu kali ya, kalau mungkin kalau saya sebut kata-katanya agak klise ya, cuma itu mungkin yang dibilang passion. Jadi saya tuh kalau misalkan bikin musik ya, kalau memang mungkin kadang-kadang suka males nih karena udah sering ya. Tapi kalau udah in the zone gitu, misalnya saya udah mulai sesuatu, itu saya bisa lupa. Terus keluarga nggak pernah marah nih? Nih. Kan makanya saya bikinnya malam. Biasanya tuh saya baru start bikin sesuatu tuh jam 11 malam. Pada misalnya anak-anak tuh udah tidur gitu kan, saya baru start tuh kadang-kadang saya lupa tuh sampai jam 6 pagi juga nggak selesai. Karena kalau ada kurang ini terus tambah pas lihat udah pagi gitu. Gitu. Karena mungkin ya passionnya di situ. Karena udah passion itu ya nggak pernah ada rasa bosan, iya. Nggak pernah ada rasa males gitu. Iya. Ya emang hobinya gitu. Kayak hobi ya mungkin kalau mungkin ada orang hobi olahraga gitu kan, setiap hari ngejalanin juga nggak bakal bosan lah gitu. Mungkin kalau di musik juga gitu kan. Mungkin gitu. Oke deh. Bang Omo, saya terima kasih banget nih udah mau datang. Saya juga terima kasih dari baru pertama kali naik ke atas. Biasanya di parkiran terus yang ngejemput. Nungguin gitu kan. Akhirnya naik juga di sini. Naik juga. Makasih udah mau hadir di podcast Ondel-Ondel JRDKI. Mungkin nanti bisa dengan personel lengkapnya Pegaskin, mungkin kita bisa nyanyi di sini, ngomong di sini. Mudah-mudahan ya. Suatu hari ya. Dengan mengundang para dorks ya, rame nih. Jadi sekian dulu Jasran podcast Ondel-Ondel JRDKI, obrolan anak JRDKI berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok.